Cerita lagi kisah perjalanan hidup seorang anak manusia, kali ini tanggung jawab terhadap anak. Apakah kamu jadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anakmu atau tidak? Karena penting sekali loh, sebagai orang tua itu harus memiliki tanggung jawab terhadap anak. Karena banyak ribuan anak di dalam dunia ini yang lahir dan tidak ada tanggung jawab orang tuanya sama sekali. Orang tuanya tahu bikin anak, tapi tidak mau bertanggung jawab. Itu banyak banget. Dalam dunia ini banyak banget yang seperti itu. Kadang-kadang tuh sudah orang tuanya tidak bertanggung jawab. Coba kita lihat di pinggir jalan itu. Anak-anak masih kecil sudah gendong anak. Ternyata anaknya. Kenapa? Karena mereka sudah hidup bebas di pinggir jalan, di jalan-jalan itu. Masih kecil-kecil sudah tahu kehidupan seks. Sehingga anak-anak ini masih di usia yang sangat muda melahirkan anak, dan mereka tuh tidak bisa bertanggung jawab juga terhadap anaknya karena mereka sendiri aja orang tuanya tidak bertanggung jawab. Akhirnya melahirkan anak-anak yang tidak berkualitas sama sekali. Dan itu banyak. Wajar kalau pemerintah dulu ya, kalau zaman Pak Harto itu ada KB gitu, keluarga berencana, sehingga cukup 2 anak aja, jangan lebih dari itu, banyak-banyak. 2 aja belum tentu dipertanggungjawabkan hidup mereka. Ada orang tua yang membiayain, yang mendidik benar anak-anaknya, belum tentu. 2 anak aja nggak mungkin, apalagi kalau banyak. Bicara soal tanggung jawab anak ini, hati-hati kalian yang masih muda, yang saat ini punya anak, jaga baik-baik. Walaupun kamu di rumah ada orang, ada pembantu, ada orang di rumah dan kamu bekerja, hati-hati. Anakmu tidak selalu aman loh. Anak itu butuh orang tua, memang butuh orang tua. Kalau mau anak-anaknya terdidik baik, ya harus ibunya yang mendidik. Artinya ibunya harus lepaskan pekerjaan, harus bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ada anak-anak yang masih kecil-kecil sudah tahu seks. Kenapa sekarang begitu ya? Karena apa? HP itu loh. HP itu jadi iblis. Makanya kamu jangan ngasih HP anakmu masih kecil-kecil. Anak masih kecil sudah dikasih HP. Begitu diambil HP-nya, nangis jerit-jerit kayak orang gila. Kayak mau mati kalau ndak ada HP. Ini ya salah siapa? Ya orang tuanya, geblek aja. Anak masih kecil kok dikasih HP. Toto ada lagi banyak tuh yang saya lihat itu matanya kemana gitu, sarafnya terganggu karena pegang HP terus. Hidup ini adalah pilihan. Kamu mau punya anak seperti apa, itu kamu yang membuat dia, yang membentuk dia. Karakter yang seperti apa yang kamu mau bentuk terhadap anak, itu kamu. Anak itu kan ibaratnya kertas putih, yang menulisnya itu kamu dan lingkungan. Kalau kamu tulis baik, lingkungan tulis baik, ya puji Tuhan, jadi anak yang baik. Karena banyak sekali anak sekarang tuh ya, enggak sekarang aja, dari zaman dulu juga, walaupun belum ada handphone ya, anak yang terluka tuh banyak, yang luka parah.
karena kalau kelakuan orang-orang di sekitarnya. Entah itu teman-teman sekolahnya yang membuli, yang membuat anak itu terluka. Entah itu dalam keluarga. Kamu jangan jadi pembuli. Kamu didik anakmu jangan jadi pembuli juga, supaya anakmu tidak membuli orang lain. Kalau kamu dengan mudahnya membuli orang lain, anakmu juga dengan mudah membuli orang lain. Anak masih kecil-kecil tahu tentang seks. Dari mana? Handphone. Dari mana? Kelakuan orang tuanya. Nanti kalau anak sudah rusak baru nyesel. Makanya kamu yang belum kejadian seperti begitu ya, jaga anakmu baik-baik. Karena sifat atau karakter orang itu kan tidak sama semua ya. Ada orang yang bisa terima dibully, masih tetap kuat. Ada yang tidak. Kalau dibully terus, jadi stres dan gangguan, jadinya depresi. Karena ada teman saya yang anaknya depresi gara-gara dibully. Dia kelas 2 SMA keluar karena dia gemuk. Sering dibully di sekolah, dia sampai stres, sampai depresi, akhirnya nggak sekolah kan, depresi. Tidak semua anak bisa menerima bulian, itu tergantung didikan orang tua juga. Kalau kamu dari kecil anak-anak dididik untuk tidak membuli, puji Tuhan. Kalau kamu sendiri juga orangnya pembuli, ya akibatnya anakmu sendiri juga. Apa yang kamu tulis di kertas putih itu akan dibaca orang lain juga. Oh begitu toh ternyata. Dalam kehidupan ini tidak ada buku petunjuk, tutorial kehidupan, gak ada. Video tutorial kehidupan gak ada. Buku petunjuk hidup yang benar tidak ada. Yang ada kitab suci, kitab Alkitab. Tuhan mengajarkan kita tuh untuk hidup benar. Nah, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita jadi pelaku firman. Anak-anak kita pun otomatis juga menjadi pelaku firman, gitu loh. Tapi kalau kamu orang yang suka membuli orang lain juga, suka arogan sama orang lain, bersikap kasar pada orang lain, anakmu pun akan demikian. Tergantung kamu mendidik anak yang benar seperti apa. Masih kecil-kecil anak-anak sekarang itu, masih kecil-kecil sudah tahu lawan jenis loh. Dunia ini sudah di ujung berakhirnya ya. Bisa kayak gitu anak-anak kecil, masih kecil sudah tahu tentang seks. Makanya tadi saya bilang, didiklah anak-anakmu dengan baik, supaya anakmu itu juga jadi orang yang baik, orang yang benar. Kalau tingkahmu sudah nggak benar, kamu saja hidup nggak benar, anak-anakmu kan melihat kamu nggak benar. Melihat kamu dengan lawan jenis berbuat apa di depan anak.
Atau kamu mendidik anak dengan mencuri misalnya. Atau kamu mendidik anak berbohong. Kamu berutang nih, ketika ada orangnya datang lagi, kamu bilang sama anakmu, bilang mama pergi dari pagi, mama belum pulang, mama nggak ada di rumah. Itu kan kamu ngajari anakmu bohong. Iya kan? Kalau kamu ngutang ya bertanggung jawab. Kalau kamu belum bisa bayar hari itu, kamu bisa berhadapan dan ngomong yang baik. Bukan mengajar anak yang gak benar. Begitu juga ketika kamu melakukan hubungan seksual di depan anakmu, anakmu jadi rusak lah. Role modelnya mama, orang tua, mama atau papahnya, orang yang dewasa, gak bener lah. Akhirnya masih kecil anaknya melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab, yang bisa mendidik anak-anaknya, yang takut akan Tuhan. Makanya penting kamu itu membaca firman Tuhan, jadi pelaku firman. Tiap malam harus membuat misbah keluarga, bangun satu hubungan, satu intimasi dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kita, di dalam keluarga kita, yang menuntun anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Hidup benar. Kalau kamu hidupnya nggak benar ya kayak gitu kan, anakmu menindas temannya, anakmu jadi preman di sekolah. Kamu bangga anakmu bisa bersikap seperti begitu, bangga. Terus mungkin nanti di satu pendidikan yang ada kedisiplinannya, anakmu menekan juniornya, menghajar. Apakah itu merupakan kebanggaanmu atau kebanggaan anakmu? Kebanggaan yang salah kan? Hal yang tidak benar, menyiksa orang lain. Semua itu kembali dari didikan orang tua. Buah kelapa tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Tidak mungkin buah semangka berdaun sirih. Nggak mungkin. Kamu nanam cabai, panennya pasti cabai. Nggak mungkin kamu panen tomat. Nggak mungkin. Apa yang kamu perbuat, itu yang kamu tuai. Tadi saya katakan anak itu adalah kertas putih yang menulis kamu. Kamu kalau suka mengajarkan kekerasan kepada anak-anakmu, anakmu juga akan bersikap seperti itu pada orang lain. Menindas orang lain, menjajah orang lain. Parah loh. Sekarang untuk pendidikan anak-anak itu parah. Guru sudah tidak boleh mencubit atau memukul. Oh, anak-anak sekarang, wow. Itulah deritanya kalian lah. Didiklah anak-anak yang baik. Saya bersyukur saya lahir di zaman yang tidak ada handphone. Saya bersyukur saya masih bisa bermain kejar-kejaran, masih bisa bermain lompat tali, bermain bekel, main kasti. Puji Tuhan. Saya berharap sih kamu mendengar video ini, kamu mengoreksi dirimu juga. Bagaimana cara didik anak-anakmu? Bagaimana pola pendidikan anakmu? Sudah benar atau tidak? Ada anak yang berani sama orang tua. Bahkan dompet bapaknya yang pegang dia.
Yang mengatur uang dia. Umur baru berapa? Umurnya baru 9 apa 10 tahun. Dia ngatur uang bapaknya. Ke ATM, ambil minta berapa? Dia ngambilnya sejumlah itu. Dompet dia yang pegang, ATM dia yang pegang. Keuangan dia yang ngatur. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh memberi bantuan pada keluarga yang lain. Enak aja, bapakku kerja capek-capek, kamu enak aja, jangan minta-minta uang kok bapakku. Wow. Sudah benarkah didikanmu? Mari hampiri Tuhan, minta ampun di kaki Tuhan. Ubah hidupmu, ubah hidupmu. Sebelum kau mengubah hidup anak, ubah dulu hidupmu. Minta tolong Roh Tuhan, Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa mengubah hati dan pikiran. Oke, ketemu lagi di cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Semakin kesini semakin seru ceritanya ya. Tuhan Yesus memberkati.